Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dr. Erwin Cono dalam acara Bincang Sehat, yang mana pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas mengenai 5 gejala sembelit atau dalam bahasa Jawanya disebut degelen. Untuk sahabat sehat yang belum subscribe, pencet tombolnya. Dalam kondisi normal, sistem pencernaan kita itu dimulai dari mulut sampai rektum, kemudian dibuang lewat anus. Semua makanan itu dimulai dari mulut. Di mulut kita punya, kemudian di dalam mulut ada enzim namanya amilase, dibantu dicerna di sana biar lebih halus. Kemudian kalau sudah sedikit halus, dimasukkan lewat kerongkongan, masuk ke dalam lambung. Di lambung juga di sana dicerna lagi, ada juga asam lambung yang membunuh bakteri dan virusnya. Kemudian ada banyak enzim yang membantu pencernaan sampai makanan itu dalam bentuk hampir seperti pasta. Kemudian setelah itu didorong lagi masuk ke usus halus. Di usus halus ini dicerna lagi sampai lebih halus lagi. Di sana juga ada banyak enzim yang membantu pencernaan. Kemudian dari usus halus ini diteruskan lagi ke usus kecil. Nah, di usus kecil ini makanan ini diserap proteinnya dan gizinya di sana. Ya, sebagian yang tidak bisa diambil gizinya atau proteinnya ini dibawa ke usus besar. Nah, di usus besar ini makanan yang kita makan ini diserap lagi protein yang tidak bisa diserap di usus kecil tadi, airnya juga diserap di sana. Kok makanan ini dibentuk menjadi kotoran. Nah, setelah diserap berulang-ulang di sana, maka terakhir ditaruh di rektum, kemudian siap dikeluarkan lewat anus. Proses ini dari mulut sampai rektum ini butuh waktu rata-rata 24 jam sampai 72 jam. Ya kurang lebih 1 hari sampai 3 hari. Itu normalnya. Jadi apabila sahabat sehat makan rutin dari pagi sampai malam gitu, rutin, sedangkan usus kita dalam kondisi normal, maka rata-rata pagi hari sahabat sehat sudah BAB. Memang ada orang tertentu yang BAB-nya 2 hari sekali, tapi teratur dan konsistennya tetap lunak. Itu juga masih dianggap normal karena memang di dalam perut makanan itu rata-rata butuh waktu 24 jam sampai 72 menit, 72 jam. Tapi apabila sahabat sehat dalam jangka waktu 1 minggu BAB-nya itu kurang dari 3 kali, maka sahabat sehat kemungkinan mengalami yang namanya sembelit. Jadi dari penjelasan saya itu, sembelit bisa didefinisikan apabila seseorang dalam jangka waktu 1 minggu BAB-nya kurang dari 3 kali. Definisi sembelit ini kalimat utamanya memang kurang dari 3 kali. Di samping itu masih ada 4 gejala lain seseorang dianggap menderita sembelit. Yang kedua, di samping kurang dari 3 kali dalam waktu 1 minggu, yang kedua apabila BAB-nya menjadi keras dan kering. Ini tentunya wajar apabila kita BAB dalam waktu 1 minggu hanya sekali, maka makanan dalam perut terlalu lama. Nah, makanan dalam perut yang terlalu lama ini cairannya selalu diserap oleh tubuh sehingga kotoran menjadi keras di dalam perut ini, sehingga pada ketika masuk di dalam rektum kotorannya menjadi keras dan kering. Kemudian ketiga, karena kotoran menjadi keras dan kering, maka pada waktu BAB itu terasa nyeri dan sakit. Ini disebabkan karena otot panggul itu bekerja keras untuk mengeluarkan kotoran ini. Resikonya di panggul terasa nyeri, yang di duburnya juga akan terasa nyeri karena kotorannya sulit dikeluarkan. Bahkan bisa menimbulkan luka di dubur ini. Kemudian yang keempat, karena kita jarang BAB, maka perut terasa penuh. Ini wajar karena penuh dengan kotoran. Di samping itu juga bisa menimbulkan kembung karena di bawah di rektum banyak kotoran, maka gerakan usus juga melambat,
maka udara di atas akan menjadi penuh, jadi perut terasa kembung. Kemudian yang kelima, sahabat sehat apabila mengalami sembelit itu, kalau BAB itu tidak terasa puas, ini disebabkan apabila kita BAB terasa nyeri, maka rasanya kita ingin menyelesaikan, jadi kita engek atau BAB keluar sedikit, kita sudah berhenti karena terasa nyeri, kita ingin menghentikan masalah ini, sehingga kotoran di dalam perut itu masih banyak, kita sudah berhenti BAB, jadi BAB-nya tidak puas. Itu salah satu tanda dari sembelit. Jadi ringkasnya, sembelit itu ditandai dengan 5 gejala. Yang pertama, apabila BAB dalam jangka waktu 1 minggu kurang dari 3 kali. Yang kedua, apabila kotoran menjadi keras dan kering. Yang ketiga, apabila BAB terasa nyeri dan sakit. Yang keempat, perut terasa kembung atau penuh. Dan yang kelima, apabila BAB tidak merasa puas. Cukup sekian informasi kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.